up, no counter. Sistem saraf. Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas untuk menyampaikan rangsangan dari rangsangan yang berasal dari luar maupun dalam, untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Untuk dapat menggapai suatu rangsangan, ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf, di antaranya yaitu 1. Reseptor, yaitu alat penerimaan rangsangan atau impuls. 2. Pengantar impuls, yaitu dilakukan oleh saraf itu sendiri. 3. Efektor adalah bagian yang menanggapi rangsangan, yang diantaranya oleh pengantar impuls. Sistem saraf bekerja dengan mengirimkan sinyal listrik dan kimiawi antar otak, sumsum tulang belakang, dan saraf. Bagian-bagian utama sistem saraf manusia adalah 1. Otak, pusat kendali yang mengendalikan cara berpikir, belajar, bergerak, dan merasakan. 2. Sumsum tulang belakang, membawa pesan bola-balik antara otak dan saraf yang berjalan di seluruh tubuh. 3. Sel saraf atau neuron, unit kerja yang mengirimkan sinyal atau impuls dan rangsangan. Neuron terdiri dari 3 jenis, yaitu sensorik, motorik, dan interneuron. Sistem saraf juga berperan dalam hal-hal yang dilakukan tubuh tanpa berpikir, seperti tersipu, berkeringat, dan berkedip. Bagian-bagian sel saraf di bawah ini berdasarkan fungsinya, yaitu ada neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron interneuron. Yang kedua, berdasarkan strukturnya, yaitu ada neuron multipolar, neuron bipolar, dan neuron unipolar. Berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama ada neuron sensorik. Neuron sensorik merupakan neuron yang badan bergerombol, membentuk ganglia, aksonnya pendek tetapi dendritnya panjang. Neuron sensorik berhubungan dengan alat indera untuk menerima rangsangan. Sel saraf ini berfungsi untuk menghantar impuls saraf dari alat indera menuju ke otak atau sumsum tulang belakang, sehingga sering dikenal sebagai neuron indera. 2. Neuron motorik. Neuron motorik merupakan neuron yang memiliki dendrit yang pendek dan akson yang panjang. Dendrit berhubungan dengan akson lain, sedangkan akson berhubungan dengan efektor yang berupa otot atau kelenjar. Neuron motorik berfungsi membawa impuls dari otak atau sumsum tulang belakang menuju ke otot kelenjar tubuh. Oleh karena itu, neuron ini sering disebut sebagai neuron penggerak. 3. Neuron interneuron atau neuron antarsel. Neuron interneuron atau neuron antarsel adalah jenis neuron yang berada di antara neuron sensorik dan motorik. Interneuron dapat ditemukan di otak dan sumsum tulang belakang, dan tidak ditemukan di segmen perifer sistem saraf. Interneuron dapat berkomunikasi satu sama lain dan membentuk sirkuit yang kompleks. Selanjutnya yaitu berdasarkan strukturnya. Yang pertama, neuron multipolar. Neuron multipolar memiliki satu akson dan beberapa dendrit. Penyebaran neuron multipolar ini paling banyak terdapat di dalam tubuh dibandingkan dengan neuron unipolar atau bipolar. Contoh neuron multipolar adalah neuron motorik yang keluar dari sumsum tulang belakang. Yang kedua yaitu neuron bipolar. Neuron bipolar memiliki 2 uluran, yaitu akson dan dendrit. Badan selnya berbentuk lonjong dan ulurannya timbul dari 2 ujung badan sel. Neuron ini terdapat pada retina atau mata, koklea atau telinga, dan epitel olfaktori atau hidung. 3. Neuron unipolar. Neuron unipolar adalah jenis neuron yang memiliki satu akson panjang yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal listrik. Ciri-cirinya memiliki soma berbentuk bola, memiliki satu prosesus yang bercabang untuk melewati bagian sentral dan perifer. Akson pada neuron unipolar dilapisi mielin yang memungkinkan transmisi sinyal cepat.
Neuron unipolar hanya memiliki satu uluran yang timbul dari badan sel. Misalnya, neuron sensorik unipolar yang terdapat pada hewan tingkat rendah, seperti lalat. Berikutnya adalah saraf otom. Saraf otom adalah jaringan sel yang mengendalikan fungsi tubuh yang tidak disadari, seperti detak jantung, pernafasan, dan pencernaan. Sistem ini bekerja secara otomatis dan merupakan bagian dari sistem saraf tepi dan terletak khusus pada sumsum tulang belakang. Berdasarkan sifat kerjanya, sistem saraf otomi dibedakan menjadi dua saraf, yaitu simpatik dan saraf parasimpatik. A. Saraf simpatik. Saraf simpatik adalah salah satu cabang sistem saraf otonom yang berfungsi untuk membantu tubuh memproses atau merespons situasi yang dianggap berbahaya atau mengancam. Sistem saraf simpatik memberikan respon cepat. B. Saraf parasimpatik. Saraf parasimpatik adalah bagian dari sistem saraf otonom yang berfungsi untuk mengontrol aktivitas tubuh saat istirahat, seperti pencernaan dan metabolisme. Saraf parasimpatik juga membuat tubuh menjadi tenang. Selanjutnya yaitu impuls saraf. Impuls saraf adalah sinyal elektrokimia yang memungkinkan neuron berkomunikasi satu sama lain dan jaringan efektor. Impuls saraf merupakan rangsangan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron menjalani serabut saraf. Impuls yang diterima oleh reseptor dihantarkan oleh dendrit menuju badan sel saraf dan akson, kemudian dihantarkan ke neuron lainnya. Mekanisme ini terjadi melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama rangsangan, yang kedua potensial aksi, yang ketiga menyalurkan melalui membran plasma, yang keempat menyalurkan melalui sinapsis, dan yang kelima menghantarkan impuls.